Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Nurainani dengan NIM 19104003 dan Najda Zaza Zentaliana dengan NIM 19105004 akan menjelaskan tentang pengembangan pasar ekspor, mengevaluasi potensi ekspor, keunggulan dan tidak keunggulan kompetitif dari produk memasuki pasar ekspor diidentifikasi. Keunggulan dan kekurangan suatu produk meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, harga. Harga menurut Peter dan Olsen tahun 2000 adalah jumlah uang yang harus diserahkan konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa. Harga merupakan satu-satunya elemen yang berkaitan dengan pendapatan. 2. Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya dengan meliputi daya tahan produk, ketepatan kemudahan operasional dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. Yang ketiga, kemasan. Pengemasan menurut Coulter and Keller adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Pengemasan adalah aktivitas merancang dan memproduksi kemasan atau bungkusan untuk produk. Yang keempat, biaya produksi. Biaya produksi adalah akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Biaya-biaya ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional barang atau pabrik, dan lain sebagainya. Ciri-ciri pasar potensial sianalisi terkait dengan kebutuhan pasar ekspor. Sebuah pemahaman tentang pasar sangat dibutuhkan agar dapat memilih dan menetapkan keputusan-keputusan pemasaran yang efektif atau tepat. Terdapat 5 hal utama yang harus diketahui dalam analisis pasar, yaitu yang pertama, gambaran struktur produk pasar, yaitu mengidentifikasi kumpulan produk-produk yang dapat disajikan untuk memuaskan kebutuhan mendasar. Kemudian menganalisis tingkat kemampuan saling mengganti atau substitusi produk-produk tersebut. Yang kedua, batasan pasar yang relevan, yaitu batasan kelompok pesaing yang dianggap paling relevan yang dapat ditetapkan seperti antar merek atau sesama pemasaran yang memenuhi kebutuhan pangsa pasar yang sama. Yang ketiga, analisis permintaan industri, yaitu mempelajari siapa, mengapa, dan bagaimana para konsumen atau pelanggan membeli jenis produk yang dipasarkan. Yang keempat, analisis permintaan terhadap merek, yaitu pemahaman bagaimana para pembeli membuat pilihan antar merek atau penjual pada pasar yang relevan. Yang kelima, identifikasi, yaitu didasarkan pada penelitian perusahaan terhadap peluang-peluang pasar dan potensial pasar. Analisis pasar memiliki tujuan secara lebih rinci, yaitu agar lebih mengenal lingkungan pasar, lebih mengenal tipe-tipe pasar, mengetahui karakteristik pasar secara lebih jelas, siap menghadapi para pesaing, dapat melakukan kebijakan dalam pemasaran, mampu membuat program dalam bidang pemasaran, dan juga dapat lebih mengenal ciri-ciri pasar tersebut. Sumber daya bisnis dianalisis kesesuaian dan kepastiannya dalam menunjang usaha pemasaran. Nah, sumber daya bisnis ini dikategorikan atas 6 tipe sumber daya atau 6M, yaitu 1. Man atau manusia. Dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Yang kedua, money atau uang.
merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang ini merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari sejumlah uang yang beredar dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, material atau fisik. Perusahaan ini umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi membeli dari pihak lain. Mehich atau teknologi. Mesin memiliki peranan penting dalam proses produksi. Setelah revolusi industri, banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin meningkat. Metode. Metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan lebih efisien. Selanjutnya 6. Market pasar. Jika barang yang diproduksi ini tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Ketersediaan waktu pengembangan rencana ekspor diidentifikasi. Ketika sebuah perusahaan mempertimbangkan ekspor, maka perusahaan tersebut perlu menyusun rencana ekspor. Rencana ekspor pada dasarnya merupakan bisnis plan atau rencana usaha yang berfokus pada penjualan di pasar negara yang akan diekspor. Nah, rencana ekspor ini dikembangkan untuk yang pertama, menentukan target pasar seperti resiko, demografi, permintaan, logistik, masalah hukum, dan juga isu komersial seperti mata uang. Yang kedua ini untuk menentukan definisikan tujuan kegiatan usaha. Yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir, tunjukkan kualifikasi untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan ekspor. Bagi banyak perusahaan, jika tidak ada rencana usaha, tidak mungkin mendapatkan biaya ekspor. Analisis pasar untuk menentukan caruk pasar dilakukan. Analisis pasar adalah penilaian kualitatif dan kuantitatif dari suatu pasar. Ini melihat kondisi pasar lebih dalam, baik dari segi volume dan nilai, berbagai segmen pelanggan dan pola pembelian mereka, persaingan, lingkungan ekonomi, serta hambatan untuk masuk ke pasar tersebut. Tujuan utama dari analisis pasar adalah menunjukkan kepada investor bahwa Anda memahami pasar dengan baik dan pasar tersebut cukup besar untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Untuk bisa mengetahui kedua hal tersebut, analisis beberapa aspek berikut. Yang pertama, segmentasi demografis. Yang kedua, target pasar. Ketiga, kebutuhan pasar. Keempat, kompetisi. Dan yang terakhir adalah regulasi. Mengembangkan strategi ekspor. Yang kedua, rencana operasional untuk menghadapi bauran pasar dikembangkan. Rencana operasional adalah bentuk penjabaran dari rencana strategis dan beberapa anggaran dan prinsip operasional sebuah organisasi, yaitu concentrate, integrate, continue, dan multi-instansional approach. Yang ketiga, anggaran untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam rencana operasional. Anggaran merupakan rencana kuantitatif yang dinyatakan baik dalam satuan ukuran fisik seperti volume, orang, unit, jam kerja, dan lain-lain, maupun itu finansial, yang diusulkan oleh manajemen untuk periode tertentu, umumnya 1 tahun. Tantangan yang dihadapi dalam proses penyusunan anggaran yaitu yang pertama, proses penyusunan anggaran memerlukan waktu yang melibatkan semua tingkatan manajemen. Yang kedua, semua tingkatan manajemen harus memahami dan mendukung anggaran. Jika manajemen puncak tidak memberikan dukungan, maka upaya anggota organisasi untuk mencapai target anggaran akan
kurang efektif. Yang keempat, komunikasi dengan pembeli potensial luar negeri dilakukan. Untuk memasarkan produk ke negara lain, diperlukan langkah-langkah yang pada prinsipnya sama dengan langkah menyiapkan marketing plan di dalam negeri. Salah satunya adalah menyiapkan strategi segmentasi. Melaksanakan strategi ekspor. Yang pertama, tahapan dalam transaksi ekspor diidentifikasi. Proses transaksi ekspor berupa tahap promosi, tahap inquiry, tahap oversheet, tahap order sheet, dan sales contact. Yang kedua, kebutuhan dokumen-dokumen ekspor. Berikut jenis-jenis dokumen utama pada ekspor yaitu invoice atau faktur, packing list bill of lading, atau airway bill. Yang kedua, polis asuransi PEB atau pemberitahuan ekspor barang, dan terakhir shipping instruction atau SI. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.